Teddy Minahasa membikin pengakuan terkait kasus narkoba yang menimpanya. Melansir Tribun News, Teddy Minahasa membongkar sosok Linda sang bos diskotek di Jakarta. Teddy mengatakan Linda alias Anita sempat menipunya tentang penyelundupan narkoba di Laut Cina dan Selat Malaka. Dalam rilis yang diterima Tribun News tersebut, Teddy Minahasa mengakui rugi hingga 20 miliar rupiah usai ditipu Linda pada tanggal 23 Juli tahun 2022 lalu. Uang pribadi Teddy Minahasa itu dipakainya untuk melakukan operasi penangkapan penyelundupan narkoba jalur laut sebanyak 2 ton. Alih-alih berhasil, operasi penangkapan tersebut berujung nihil, dan membuat Teddy Minahasa menyimpan dendam kepada Linda. Usai kejadian itu, Linda kembali menghubungi Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional ke Brunei Darussalam. Linda berniat menjual pusaka kepada Sultan di Brunei, namun Teddy justru memberikan tawaran untuk berkenalan dengan Kapolres Bukit Tinggi. Namun saya tidak berikan dan saya tawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi karena yang bersangkutan ada barang sitaan narkoba, ungkap Teddy dilansir Arta Kota dari Tribun News, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Teddy mengklaim, tujuan perkenalan tersebut agar Kapolres Bukit Tinggi menangkap Linda, karena telah menipunya soal operasi narkoba di Laut Cina Selatan. Sesungguhnya, niatan saya adalah untuk melakukan penangkapan terhadap Linda yang akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi, kata Teddy Minahasa. Dengan tujuan Anita alias Linda masuk penjara dan terbalaskan kekecewaan saya saat dibohongi selama operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Kedua, Kapolres Kota Bukit Tinggi mendapatkan reward dari pimpinan karena berhasil menangkap langsung Anita alias Linda, jelas Teddy. Namun, pria yang sempat ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur itu tidak menyangka skenarionya berantakan. Implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres Bukit Tinggi tidak dilakukan secara prosedural. Hal itu yang menurutnya menjadi alasan dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba, karena memperkenalkan Anita dan Kapolres Bukit Tinggi. Petik 2. Disinilah saya disebut terlibat telah memperkenalkan Anita alias Linda kepada Kapolres Kota Bukit Tinggi untuk transaksi narkoba, ungkap Teddy. Padahal saya tidak pernah tahu yang sesungguhnya atas wujud dari narkoba yang disisihkan tersebut, tidak pernah melihat barangnya, tidak tahu jumlahnya, dan tidak tahu disimpan di mana, lanjut klaim Teddy Minahasa. Sehingga saya juga tidak yakin bahwa Kapolres Kota Bukit Tinggi benar-benar telah menyisihkan sebagian dari barang bukti narkoba tersebut atau tidak, pungkasnya. Seperti diketahui, Irjen Teddy Minahasa menjadi tersangka kasus peredaran narkoba bersama Linda. Selain Teddy dan Linda, masih ada 9 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.